Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Mobil seorang kepala desa terjun ke dalam jurang sedalam 15 meter di sekitar Danau Toba. Korban ditemukan meninggal dunia. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan gagalkan peredaran narkoba jaringan antar provinsi. 2 kg sabu-sabu disita. Olahraga panahan di Kota Medan semakin menarik banyak kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa. Ya, pemerintah terus berusaha mencapai target nasional penanggulangan HIV. Sosialisasi dan edukasi tentang perawatan dan keberlanjutan pengidap HIV pun digelar. Kali ini mengambil tema 2 juta kehidupan dalam perawatan. Bertambahnya angka penyebaran HIV di Indonesia mendorong Yayasan Medan Plus bersama AIDS Healthcare Foundation AHF Indonesia menggelar kegiatan bertema 2 juta kehidupan dalam perawatan. Kegiatan ini diikuti oleh puluhan pelajar, organisasi, dan LSM yang fokus terhadap penanganan orang positif HIV. Kegiatan kali ini membahas bagaimana cara penanganan ODHIV atau orang dengan HIV agar bisa melanjutkan kehidupan ke depannya. Dalam kegiatan ini juga diberikan edukasi terkait bahaya dan proses penyebaran HIV yang terjadi begitu cepat. Harapannya, ke depannya para generasi muda dapat mempertimbangkan dan tidak mudah melakukan seks bebas yang berdampak terhadap luasnya penyebaran penyakit ini. Kami mengadakan event 2 juta kehidupan dalam perawatan ini pertama sebagai bentuk apresiasi kami kepada seluruh stakeholder yang terkait dan mendukung kami dalam program-program di lapangan, dan ini tentunya juga merupakan sebuah bentuk kesyukuran kami dan kebahagiaan kami yang mana AHF telah berhasil secara monumental memberikan layanan kesehatan kepada 2 juta orang dengan HIV ya di seluruh dunia di 45 negara seperti itu. Dan di Indonesia? Di Indonesia sendiri kita sudah beroperasi di 7 provinsi dan 16 kabupaten kota. Jadi kami bekerjasama dengan layanan kesehatan dan juga dengan LSM lokal. Jadi kita memberikan bentuk dukungan dalam bentuk dukungan finansial kepada mitra-mitra kami, dan mitra kami nanti akan menyalurkannya kepada yang berhak. Ya, dalam hal ini pasien-pasien yang tidak mampu. Untuk pencapaian target nasional dalam penanggulangan HIV 3.0, di mana kualitas hidup Oda semakin bisa kita tingkatkan dengan adanya program ini. Mengingat program AHF itu memang disinergikan dengan apa yang menjadi target Indonesia, terutama Kementerian Kesehatan dalam penanggulangan HIV. Pemerintah diminta selalu mendukung program edukasi terkait penyebaran HIV kepada para generasi milenial sehingga mereka dapat lebih memahami pencegahan-pencegahan yang bisa dilakukan sebelum terinfeksi penyakit ini. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Ya, 115 pembalap muda dari berbagai provinsi mengikuti ajang kejuaraan grass track dan motocross. Kejuaraan yang digelar di sirkuit buatan Tanjung Pama Kota Binjai ini bertujuan untuk mencari bibit baru dan menghindari penggunaan narkoba dan balap liar. Kejuaraan grass track dan motocross memperebutkan trofi DPD Klip Sumut digelar selama 2 hari. Kegiatan grass track dan motocross yang dilaksanakan bekerjasama dengan Ikatan Motor Indonesia IMI Sumatera Utara ini menampilkan 11 kelas pertandingan, mulai dari kelas 250cc NX, bebek modifikasi 4 Tech Pro, Sport and Trail Open, bebek standar pemula, RBT 4 Tech Open, hingga kelas FFA Open. Selain tidak dikenakan biaya pendaftaran bagi 115 peserta, juga disediakan hadiah berupa trofi, piagam dan uang tunai hingga 30 juta rupiah untuk juara umum Pro 1 dan uang tunai 20 juta rupiah untuk juara umum Pro 2. Ketua Panitia Pelaksana menyatakan kegiatan ini bertujuan untuk mencari bibit unggul crosser-crosser muda yang nantinya akan dibina menjadi crosser handal hingga tingkat nasional.
Selain itu juga untuk memberikan wadah bagi pecinta otomotif dan kaum muda agar terhindar dari balapan liar, pergaulan bebas, dan pengaruh narkoba. Dan hari ini ada sekitar 115 pembalap yang langsung beradu di sirkuit DPD Grip Sumut ini sebanyak 115 dan itu berasal dari seluruh Indonesia. Dan hari ini jelas kenapa kami dari Grip Sumut membuat ini, karena rasa kepedulian Ketua Samsul terhadap anak muda yang ada di Sumatera Utara, menghindari yang namanya menghindari narkoba, balap liar, dan geng motor segala macam. Nah, disinilah dipertemukan begitu. Jadi hari ini memang kita akan terus, Ketua Samsul akan terus membuat kegiatan-kegiatan positif yang kedepannya juga terkait masalah gestrek ini juga. Di bulan 9 nanti bakalan ada lagi yang kita buat yang lebih besar lagi, karena di bulan 9 nantilah final gestrek ini. Kejuaraan Grass-Track dan Motocross ini mendapat sambutan meriah dari warga. Hal tersebut terbukti dari banyaknya warga yang datang untuk menyaksikan perlombaan ini. Muhammad Hamdani melaporkan dari Binjai. Olahraga panahan memang belum sepopuler sepak bola. Meski demikian, panahan terus diminati oleh tingkatan usia, baik anak-anak maupun orang dewasa. Cabang olahraga ini juga sudah melahirkan atlet-atlet berprestasi tingkat nasional maupun internasional. Olahraga panahan di Indonesia memang belum sepopuler sepak bola atau bulu tangkis. Meski demikian, olahraga panahan semakin banyak disukai masyarakat. Mereka pun mendirikan komunitas panahan. Planters Archery Club di Jalan William Iskandar, Kecamatan Medan Estate, Kota Medan adalah salah satunya. Di sini, anak-anak mulai usia 13 tahun hingga dewasa aktif berlatih. Sejumlah sekolahan bahkan menjadikan olahraga ini sebagai kegiatan sekolah yang dapat diikuti oleh semua siswa yang berminat. Teknik memanah memang punya keunikan tersendiri. Jarak memanah dan alat memanah merupakan dua faktor penting dalam olahraga panahan ini. Beratnya alat memanah membuat orang yang menggunakannya harus lebih dulu melakukan pemanasan. Sementara teknik memanah yang benar membutuhkan fokus dan kesabaran. Seorang pelatih olahraga memanah mengakui adanya perkembangan minat memanah di Provinsi Sumatera Utara. Saat ini sih antusias masyarakat, khususnya di Medan, itu lumayan besar. Apalagi belakangan juga kami terima untuk melatih eskul di sekolah-sekolah. Jadi animo masyarakat lebih besar. Tambah lagi dengan pelajar-pelajar ya. Dan kesadaran masyarakat akan olahraga yang bisa membawa fokus anak-anak. Manfaatnya itu melatih fokus terutama, kemudian fisik juga, fisik anak-anak juga, dan daya tahan lah. Karena kan panahan yang dibutuhkan itu untuk daya tahan tubuh. Karena olahraganya waktunya panjang. Sejauh ini, cabang olahraga panahan sudah menyumbang nama harum bagi Provinsi Sumatera Utara, baik di kancah nasional maupun internasional. Di antaranya meraih medali perak pada ajang olahraga tingkat nasional di Riau dan medali emas di ajang kompetisi olahraga internasional di negeri jiran Malaysia. Kalau mulainya udah lama dari SD kelas 5, cuman seriusnya itu pas SMP kelas 3. Kalau sukanya karena sebenarnya mau nyari hobi aja sih, jadi makin suka. Dan sejauh ini prestasi yang sudah diambil, sudah diraih itu kira-kira apa? Ini ajangnya, ada Kejurnas Junior, Kejurda, Porwheel, Porkot, UIR Open, Debon, dan beberapa yang lain, lupa saya. Nah, sejauh ini sendiri apa yang diharapkan dari olahraga memanah untuk diri sendiri? Kan memanah tuh melatih fokus ya, jadi juga bisa untuk kontrol emosi. Jadi maksudnya masuk sini biar bisa lebih kontrol emosi dan lain lah. Saya mulai olahraga panahan dari kelas 1 SD. Saya mulai panahan karena dulu saya melihat panahan itu keren. Ada sulit kira-kira untuk memanah? Panahan itu yang sulit itu kita dibutuhkan mental, sama kita membutuhkan fokus yang lebih. Tahap pertama kali belajar memanah, kira-kira kesulitan apa? Tahap pertama kali syutingan panah ya kita susah menghadapi fokus ya, karena kita dulu kecil tuh kan suka kemana gitu.
Dan hal yang sekarang yang enak apa? Saya enak karena saya di sini sudah banyak prestasi. Jadi saya bahagia di sini. Prestasi apa saja yang sudah diraih? Saya sudah main Malaysia peringkat 1 di Selangor, sama saya mendapatkan 2 emas, 1 individual, 1 bergu di Sepang Archery. Diharapkan olahraga ini nantinya dapat berkembang dan menjadi salah satu olahraga yang populer di Indonesia seperti sepak bola dan bulu tangkis. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Ya, laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Teatrika Putri berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.